Sahabat-sahabat KD, Komda Nuji, kali ini kami ingin buat konten yang terkait dengan hijab siri. Hijab siri selalu menarik untuk diperbincangkan. Banyak pihak yang berkepentingan, wanita, laki-laki, sama-sama tertarik untuk memperhatikan nikah siri dan implementasi daripada adminduk anaknya. Jadi administrasi kependudukan anak dari hasil nikah siri itu, baik laki-laki maupun wanita itu melakukan nikah siri atau tidak, kadang-kadang juga tertarik untuk memperhatikan ini. Nah, adminduk bagi anak dari hasil nikah siri ini juga macam-macam. Ini bisa akte kelahirannya. Nah, pertanyaannya, apakah akte kelahirannya si anak hasil dari nikah siri ini nama ayahnya bisa dicantumkan? Ini di konten saya yang sebelumnya itu kalau nggak salah judulnya adalah nikah siri, nama ayah bisa dicantumkan di akte kelahiran anaknya. Tentu saja menggunakan frase, jadi menggunakan satu kalimat yang menyatakan bahwa pasangan yang bersangkutan belum melaksanakan perkawinan sebagaimana amanah undang-undang. Itu bunyi frasenya. Tetapi kalau dulu nama ayahnya tidak bisa muncul di akte kelahiran anak hasil dari nikah siri, sekarang bisa. Bahkan terakhir, kemarin saya ada tamu dari Dirjen Dukcapil Pasar Minggu Jakarta ya, itu sekaligus menegaskan adanya surat edaran Dirjen Dukcapil Profesor Zudan Arif Fakrullah yang menyebut bahwa nikah siri adalah peristiwa penting. Tidak bisa dikatakan itu nikah yang tidak sah. Tapi nikah siri adalah nikah yang juga sah, tetapi secara agama, belum secara hukum positif, belum melalui pernikahan di KUA kalau Islam, atau kalau Kristen belum dicatat di Dukcapil. Nah, itu juga harus dicatat di KK. Peristiwa nikah siri dicatat di dalam KK. Ini SE terbaru dari Dirjen Dukcapil yang intinya bahwa statusnya berbunyi nikah belum tercatat. Nah, di sini menjadi menarik ketika implikasi daripada mencatatkan nikah siri atau nikah yang tidak secara hukum positif ini di dalam KK status pernikahannya atau status perkawinannya berbunyi kawin belum tercatat. Ini tentu saja berujung atau berlanjut kepada KTP yang bersangkutan berbunyi kawin, karena di KK sudah berbunyi kawin belum tercatat. Meski kawin belum tercatat, tetapi di KK-nya berbunyi atau tercatat status kawin. Nah, akhirnya KTP-nya juga status menjadi kawin. Nah, bagaimana ketika seseorang sudah nikah siri kemudian KTP-nya berbunyi, statusnya berbunyi kawin, kemudian dia akan melaksanakan nikah secara sah di KUA. Ini para naib menolak. KTP berstatus kawin kok mau kawin? Tidak mau. Jadi para kepala KUA mau menikahkan pasangan ini apabila statusnya sama-sama belum kawin atau belum nikah. Ini menjadi perbincangan menarik yang mari kita ikuti dan sama-sama ini sebagai satu pertanyaan bersama dan kita sama-sama mencari jawab, mencari pencerahan. Tentang topik hijab yang sah menurut agama dan tidak sah menurut negara atau hijab siri lah. Nah, memang kebijakan Mendagri luar biasa bagusnya menurut saya,
ketika anak hasil dari ijab menurut agama atau orang mengatakan ijab siri, itu bisa untuk mencari akte kelahiran dan tertulis nama ayah dan ibunya yang mengurus melampirkan bukti dia telah melakukan ijab sah menurut agama, mungkin biaya atau apa, atau mungkin ya orang tuanya yang ijabi. Nah, sehingga itu memang ada kejelasan hukum, sehingga anak yang lahir itu jelas siapa orang tuanya, siapa ibunya. Meskipun memang ada frase ya, yaitu akte kelahirannya ada tulisannya di bawah bahwa orang tuanya si fulan dan si fulin ini belum melakukan ijab negara atau KUA, tapi masih ijab menurut agama atau ijab siri. Itu memang ada. Cuman sekarang gini, yang kita bahas ini masalah ahli waris yang mungkin muncul masalah baru. Misalkan seorang laki-laki suami itu punya anak 3 dari istri pertama, kemudian dia nikah lagi, ijab siri, punya anak, tapi ini nggak ada komunikasi dengan istrinya, sehingga ya dedelian lah ben nggak dirui bojone. Nah, kemudian punya anak dengan istri siri tadi, istri ijab menurut agama tadi, 2 misalkan. Nah, kemudian si suami tadi meninggal. Nah, tentu karena yang punya anak taunya anak dari istri pertama 3 dan istrinya, maka semua harta kayaknya itu hanya istrinya yang sah karena dia nikah di negara itu dan anaknya. Nah, kemudian ini muncul masalah. Maka anak yang hasil ijab sah menurut agama atau ijab siri tadi punya akte kelahiran, tentu dia bisa menggugat karena dia juga punya hak atas harta kekayaan ayahnya. Coba bayangkan kalau harta tadi dijual oleh istri pertama dan anaknya ke orang lain. Kalian ini Dukcapil udah berani buat terobosan yang secara sisi kemanusiaan memang bagus, tapi sisi hukum bisa membuat kondisi waris semakin luar biasa rusaknya. Nah, kalau untuk yang hijab siri, yang sudah hijab siri, kalau ingin melegalkan agar legal formal, agar sah sesuai hukum positif negara, maka ditempuhlah isbat nikah. Nah, isbat nikah itu adalah yakni permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan, dalam hal ini biasanya pengadilan agama, untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum atau sah secara hukum positif. Ya, jadi kalau tadinya sudah sah tetapi secara agama nikah siri, maka isbat nikah. Bagi yang cerai hidup atau cerai mati, termasuk cerai tidak tercatat, maka termasuk yang bujang, yang belum pernah menikah, maka nikahnya adalah di KUA, di Kemenak. Di PA atau sidang isbat hanya untuk yang nikah siri. Sehingga kalau tadi di awal banyak teman-teman dari naib, dari kepala KUA yang kebingungan ketika mau menikahkan orang yang hijab siri karena KTP-nya itu sudah berbunyi kawin, gara-gara ada SE dari Dirjen Dukcapil bahwa nikah siri bisa dicatat dengan status pernikahannya kawin belum tercatat, maka sekarang tidak bingung. Jadi untuk yang sudah melaksanakan hijab siri, maka menempuh jalur isbat nikah. Begitu. Nah, lu Vanessa benar. Sampai di sini aja, Pak. Lagi viral kan gitu. Tapi baru tahu ternyata udah 3 kali di tempat yang sama. Sebelumnya itu bakal di situ. Iya. Terus setelah Vanessa di Barat itu juga ada. Dukcapil adalah lembaga pencatatan sipil, mencatat peristiwa penting.
Jadi peristiwa pentingnya yang kita catat. Nikah siri termasuk peristiwa penting bagi seorang warga. Maka kita akomodir, kita apresiasi, dan kita catat dalam KK. Tetapi Dukcapil tidak menikahkan. Kita hanya mencatat saja. Kalau memang dia baru nikah siri, maka statusnya tertulis kawin belum tercatat. Tetapi kalau bisa menunjukkan bukti daripada buku nikah, sudah resmi menikah di kawal untuk yang beragama Islam, maka statusnya kita catat kawin tercatat, tanggal pernikahannya muncul di KK, gitu. Jadi jangan salah paham, kita tidak menikahkan, Dukcapil tidak menikahkan. Yang punya hak untuk menikahkan adalah domain daripada Kemenak, KUA, dan kalau isbat nikah di Pengadilan Agama atau PA. Jadi barangkali hal-hal demikian ini ditambah dengan keterangan-keterangan dari konten lain dari Bapak Ibu yang lebih senior, yang lebih berwenang, maka kita makin tahu, makin paham, dan bisa mengurai dari permasalahan-permasalahan yang mungkin sementara ini menjadi pertanyaan kita bersama. Gitu ya. Jangan lupa subscribe, share, komen. Nah, terima kasih. Salam sehat. Kung Danu Cinganju.